Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8. Selamat mengikuti. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran bab 4, yaitu mengenai mengekspresikan perasaan melalui puisi. Sebelum kita membahas pada materi intinya, kita harus mengetahui dulu bentuk karya sastra itu sendiri. Karya sastra terbagi menjadi 3, yaitu prosa, naskah drama, dan puisi. Berarti, puisi di sini termasuk ke dalam salah satu dari karya sastra. Berbicara mengenai teks puisi, mungkin kalian pernah mendengar sastrawan seperti Chairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra, dan Sapardi Djoko Damono. Mereka adalah sastrawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya, khususnya dalam puisi. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan puisi? Puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Perhatikan contoh puisi berikut ini yang berjudul Dengan Puisi Aku karya Taufik Ismail. Dalam puisi tersebut, tampak bahwa sang penyair menjelaskan bahwa puisi dapat menyampaikan segala ekspresi dan suasana yang dirasakannya. Dalam puisi tersebut, penyair mengatakan bahwa dirinya akan terus menulis puisi hingga menua, yang ditunjukkan pada lirik pertama dan kedua, yaitu dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Bahkan, pada lirik-lirik berikutnya, penyair menjelaskan bahwa dirinya berdoa, memprotes, menangis, dan bersyukur melalui puisi. Selanjutnya, puisi memiliki unsur-unsur pembangun yang dapat dibedakan menjadi 2 struktur, yaitu struktur batin dan struktur lahir. Struktur batin adalah unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat, atau terkadang dalam setiap kata, larik, dan bait puisi. Sedangkan struktur lahir merupakan hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi, sehingga secara lahiriah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Dalam struktur batin terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah tema atau disebut dengan makna, yaitu pokok pikiran. Tema atau makna ini adalah unsur utama dalam puisi. Yang kedua terdapat rasa, adalah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Pada umumnya, ungkapan rasa ini sangat berkaitan dengan latar belakang sang penyair. Struktur batin yang ketiga adalah nada, merupakan sikap seorang penyair terhadap audiensnya serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Yang terakhir adalah amanat, yaitu suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiensnya atau pembaca. Adapun struktur yang kedua adalah struktur lahir, di mana struktur lahir terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah diksi, 2 imaji, 3 tipografi, 4 rima atau ritme, dan yang terakhir adalah majas. Struktur lahir yang pertama adalah diksi. Artinya, pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. 2. Tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan, kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Struktur lahir yang ketiga adalah imaji, artinya kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji terbagi menjadi 3, yaitu imaji suara yang disebut dengan auditif, imaji penglihatan disebut dengan visual, dan imaji raba atau sentuh disebut dengan imaji taktil. 4. Rima dan ritme. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan di akhir baris puisi. Ritme, alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi di arus panjang pendek bunyi,
keras lembut tekanan, dan tinggi rendah suatu nada. Struktur lahir yang terakhir adalah majas, di mana bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca. Adapun majas yang terdapat dalam teks puisi adalah personifikasi dan paralisme. Yang dimaksud dengan personifikasi itu sendiri adalah majas yang menyatakan benda mati yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Sebagai contoh, tanaman padi di sawah melambai-lambai tertiup angin. Nah, itu yang dimaksud dengan majas personifikasi. Karena biasanya yang melambai itu siapa? Manusia, tapi di sini diartikan sebagai benda yang mati, yaitu padi. Dan yang dimaksud dengan majas paralisme adalah majas yang mengulang kata di setiap baris yang sama dalam satu bait di dalam penggunaan puisi. Sebagai contoh, kau berkertas putih, kau bertinta hitam, kau beratus halaman, kau bersampul rapi. Apa yang diulang yaitu terdapat pada kata kau. Baik, simaklah pembacaan puisi berikut ini. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Baik, coba sekarang kita akan analisis puisi doa karya Chairil Anwar. Yang pertama adalah struktur batin. Struktur batin yang pertama adalah tema, yaitu temanya tentang ketuhanan. Perasaannya apa? Perasaan dalam puisi tersebut adalah terharu dan rindu. Nadanya, nada dalam puisi tersebut adalah mengajak agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanatnya agar kita bisa menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, struktur lahir. Yang pertama adalah diksi, di mana diksi yang digunakan penyair adalah kata-kata yang bernada ragu, lemah, bimbang, dan rapuh. Sebagai contoh, pengarang menggunakan kata-kata dalam termenung, biar susah sungguh, aku hilang bentuk, remuk. Nah, itu adalah penggunaan kata atau pemilihan diksi. Yang kedua adalah tipografi. Penulisan rata kiri. Bagian kanan tulisan terlihat tidak teratur, terkesan singkat dan indah karena tiap baris puisi hanya disusun oleh beberapa kata saja. Setiap baris tidak diawali dengan huruf kapital, beberapa baris diawali huruf kapital dan lainnya diawali huruf kecil. Selanjutnya, imaji yang terdapat dalam puisi tersebut adalah imaji penglihatan, yaitu terdapat pada kalimat tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Imaji pendengaran, aku masih menyebut namamu. Imaji taktil, cahayamu panas suci. Selanjutnya, gaya bahasa atau majas yang digunakan adalah biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Selanjutnya, rima. Rima akhirnya mempunyai pola tidak beraturan. Selanjutnya, pada poin B terdapat menyimpulkan unsur pembangun dan makna puisi. Yang pertama, kesatuan unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi yang terdiri atas struktur batin dan struktur lahir tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai suatu kesatuan unsur pembangun puisi, membantu pembaca untuk memahami puisi secara keseluruhan. 2. Pemaknaan puisi. Pemaknaan puisi dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Mengidentifikasi kesatuan unsur pembangun puisi.
2. Menentukan kata kunci puisi dengan kehidupan nyata. 3. Mengaitkan maksud puisi dengan kehidupan nyata. 4. Memparafrasakan setiap bait puisi berdasarkan kata kunci dan realita. 5. Menyimpulkan keseluruhan isi puisi berdasarkan data yang telah dihimpun. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan mengenai mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi dan menyimpulkan unsur pembangun dan makna puisi. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu pemahaman kalian dalam belajar mandiri di rumah masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.